Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bunstiasih dari kelas IK 1A dengan NIM 334200003. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai user interface pengenalan Microsoft Visual Studio. Nah, Microsoft Visual Studio adalah sebuah lingkungan pengembangan terpadu dari Microsoft. Visual Studio mendukung bahasa pemrograman yang berbeda, misalnya Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual F#, dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin membuat project baru. Selain bisa membuat project baru, kita juga bisa membuka project yang sudah kita lakukan. Namun di sini saya ingin membuat project baru. Nah, di sini saya menggunakan Windows Form Add Visual Basic. Lalu kita next. Nah, di sini kita memberi nama pada project yang akan kita lakukan. Misal saya ingin memberi nama pengenalan. Nah, di sini saya melakukan lokasi penyimpanan di sini. Nah, apabila ingin mengganti bisa browse. Nah, selanjutnya kita create. Kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan dari Visual Studio atau Visual Basic. Di sini terdapat toolbox. Nah, toolbox itu adalah tempat kumpulan dari komponen-komponen yang bisa digunakan untuk mendesain. Lalu ada data source di sini untuk menghubungkan Visual Basic dengan database yang kita buat. Lalu di sini ada properties. Properties itu tempat mengatur perubahan yang ingin dilakukan terhadap komponen yang diambil dari toolbox, misal mengatur font, color, dan lain-lain. Nah, lalu di sini juga ada Solution Explorer. Di sini kita bisa auto hide. Nah, di sini ada Solution Explorer, itu tempat menampilkan project dan nama form yang kita buat. Nah, sedangkan yang berada di sini ini merupakan form, atau form adalah lembar kerja untuk meletakkan komponen-komponen yang ada di toolbox. Nah, untuk yang berada di atas ini merupakan menu bar. Menu bar berfungsi untuk menampilkan pilihan menu atau perintah yang digunakan untuk mengoperasikan suatu perintah. Nah, di sini ada file. Nah, di sini ini berisikan perintah-perintah antara lain new untuk membuat project baru, open untuk membuka project, lalu ada save, save all, dan lain sebagainya. Lalu di menu edit ini ada undo, redo, cut, copy, paste, delete, dan select all. Nah, untuk view ini view digunakan untuk menampilkan window-window pada IDE Visual Basic. Di sini nanti saya akan contohkan. Lalu ini ada project. Project bisa menambahkan Windows Form, add user control, add komponen, add modul, add class, dan lain sebagainya. Lalu ada build, rebuild, dan clean. Lalu ada debug. Nah, debug di sini berisikan perintah-perintah yang digunakan pada saat program sedang didebug aplikasi yang dieksekusi tahap demi tahap. Nilai dari variabel yang bersangkutan ditampilkan dan menambahkan breakpoint untuk memonitor jalannya program. Lalu ada format, dates, analyze, tools, extension, windows, dan help. Nah, di sini saya ingin mencontohkan misal toolbox di sini saya close. Nah, dan data source di sini saya close. Nah, jika saya ingin menampilkan toolbox dan data source itu, kita pilih view, lalu kita pilih toolbox. Nah, nanti akan muncul di sini, lalu
ada data source, itu kita pergi ke other windows. Nah, di sini ada data source. Nah, bisa muncul di sini. Begitu juga solution explorer dan properties, itu kita juga bisa menemukan di sini. Di sini ada properties windows dan solution explorer di sini. Nah, lalu di sini ada toolbar, ada save all, open, new, undo, redo, di sini ada semua. Nah, saya akan menjelaskan toolbox yang ada di sini. Di sini ada berbagai macam pilihan, ada containers, ada data, components, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan toolbox yang berada di command controls. Yang pertama itu ada pointer. Pointer ini digunakan untuk melakukan drag and drop objek dari toolbox menuju form. Selain digunakan untuk melakukan drag and drop objek, pointer juga digunakan untuk mengubah ukuran button, surface, form, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa mengubah ukuran dari form ini, misal seperti ini. Nah, tapi saya ingin membuatnya menjadi lebih lebar, seperti itu. Nah, lalu ada button. Button di sini merupakan tombol yang dapat ditekan. Button dapat digunakan untuk membuat tombol login, menu, dan masih banyak lagi. Nah, ini di sini merupakan button. Nah, apabila kita ingin merubahnya, misal di sini saya memberi nama, mengganti nama, yaitu misal dengan kelas. Nah, kita bisa pergi ke properties dan di sini kita ubah namanya, maka akan berubah menjadi kelas. Atau kita juga bisa mengubah font. Di sini, misal saya ingin menggunakan, sebentar, saya cari dahulu. Nah, misal saya menggunakan Arial Black di sini. Nah, ini bisa langsung berubah atau bisa mengubah ukurannya. Misal saya ganti menjadi 12. Nah, ini akan berubah seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada checkbox. Checkbox itu menampilkan kotak checks dan label checks. Checkbox biasanya digunakan untuk membuat program dengan fitur pilihan yang mana user dapat memilih suatu opsi. Nah, lalu selanjutnya ada checklist box. Itu hampir mirip dengan checkbox. Checklist box merupakan suatu box dengan kumpulan checkbox di dalamnya. Lalu ada combo box. Combo box ini merupakan text box dengan fitur drop down list yang berisi beberapa informasi yang dapat dipilih oleh user. Lalu ada datetime picker di sini. Nah, ini digunakan untuk mengambil data kalender. Biasa digunakan untuk form tanggal lahir dan sebagainya yang menggunakan informasi waktu. Di sini 15 April 2021 sebagai contohnya. Nah, lalu ada label. Nah, label ini dipakai untuk menampilkan teks label, sering digunakan untuk membuat judul program, membuat nama form, dan lain sebagainya. Lalu ada link label. Nah, link label ini nanti berisi sebuah URL link pada website tertentu. Jadi kita bisa menaruhkannya di link label tersebut. Lalu ada listbox. Listbox ini merupakan suatu box yang terdapat beberapa item di dalamnya. Listbox akan menampilkan suatu item pada box secara langsung. Lalu ada list view. List view ini nanti dapat kita customisasi satu persatu seperti warna, font, ketebalan, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya ada mask text box. Text box di mana input yang dimasukkan harus cocok dengan format yang spesifik. Misal input tersebut harus mengandung huruf R dan sebagainya. Lalu ada month calendar. Ini menampilkan kalender secara grafikal dan pengguna dapat memilih range tanggal. Lalu ada notify icon. Nah, ini merupakan salah satu
komponen yang ada pada toolbox Visual Studio yang berguna untuk menampilkan icon aplikasi pada notify bar. Lalu ada numeric up down. Nah, ini untuk numeric up down itu merupakan text box yang berisi nilai numerik dan value-nya dapat dinaikkan ataupun diturunkan dengan icon up and down. Lalu setelah itu ada picture box. Nah, ini untuk menampilkan file gambar seperti bitmap, misal JPG, GIF, dan lain sebagainya. Lalu ada progress bar. Nah, progress bar ini digunakan untuk membuat icon progress ketika tes sedang dijalankan. Lalu ada juga radio button. Nah, radio button ini digunakan untuk membuat suatu pilihan dari beberapa opsi yang mana user dapat menentukan pilihannya. Dapat digunakan misalnya untuk memilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Lalu ada rich text box. Ini merupakan kontrol yang digunakan. Rich text box merupakan text box yang mempunyai ukuran lebih besar. Nah, lalu setelah itu ada tooltip. Nah, ini tooltip digunakan untuk menampilkan teks ketika pengguna menunjuk pada suatu kontrol. Lalu ada tree view dan ada web browser. Web browser ini merupakan objek yang berfungsi untuk menampilkan suatu halaman web berdasarkan URL atau file HTML tertentu. Nah, ini ada banyak yang lain lagi. Nah, namun kita bisa langsung ke contoh pengaplikasiannya. Di sini misal saya ingin membuat label. Label ini nanti akan saya ganti nama menjadi data diri. Di sini. Nah, misal saya ingin mengganti font. Saya ingin ganti. Saya ingin ganti menjadi Arial Black. Lalu mengganti size-nya menjadi ukuran 15. Nah, seperti ini. Nah, saya ingin membuat label lagi di sini. Saya akan mengganti nama pada label kedua ini dengan, sebentar, kita cari teks. Nah, di sini. Misal kita tulis nama. Lalu selanjutnya kita buat label lagi. Kita ganti menjadi kelas. Lalu kita tambahkan text box. Di sini text box. Nah, taruh sini. Lalu kita taruh button. Di sini button. Nah, button ini akan saya ganti nama juga. Saya akan ganti nama yaitu tampilkan. Nah, untuk membuat kode supaya ini bisa dijalankan, kita klik 2 kali pada button. Nah, maka kita bisa menuliskan kode di sini. Misalnya kan ini itu text box 1. Jadi di sini text box 1 teks itu kita tulis nama yaitu Aisyah Embun.
Lalu untuk yang selanjutnya di sini textbox 2 itu kelas. Sini kita bisa tulis juga textbox 2 itu teks kelas di sini saya IK 1A. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa kembali ke sini dan langsung bisa kita start atau kita jalankan. Nah, seperti ini. Jika kita tekan tombol tampilkan, ya sebentar nih sedang loading sepertinya. Nah, seperti ini. Kita bisa klik tampilkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nama Aisyah Embun, kelas IK 1A. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.